Jerry Cardinale balik ke Milan untuk selesaikan dua masalah ini. Menurut La Gazzetta dello Sport, pemilik AC Milan, Jerry Cardinale, akan kembali ke Italia pada awal Oktober untuk mengurus perpanjangan kontrak Stefano Pioli dan Rafael Leao. Milan akan menghadapi pertandingan penting dengan Chelsea di Liga Champions dan Juventus di Serie A ketika jeda internasional ini berakhir. Investor asal Amerika itu diperkirakan akan menghadiri kedua pertandingan tersebut di San Siro. Namun, Cardinale merencanakan kembali ke Italia juga untuk menangani masalah di luar lapangan, termasuk kontrak baru untuk Stefano Pioli dan Rafael Leao. Sang pelatih terikat kontrak hingga 2024, tetapi Milan memiliki opsi untuk memperpanjang satu musim lagi. Dan Cardinale bersedia mengaktifkannya dan memberikan kelanjutan proyek Pioli di San Siro. Kesepakatan Leao juga akan habis pada Juni 2024, tetapi negosiasi dengan penyerang Portugal itu lebih sulit. Rafa berhutang sekitar 16 juta euro kepada mantan klubnya Sporting Lisbon karena secara sepihak mengakhiri kontraknya pada 2018 silam. Meskipun laporan terbaru di Italia menunjukkan dia ingin memperbarui kontraknya, tidak ada yang bisa diterima begitu saja pada tahap ini. Rossoneri sudah bisa belajar dari kepergian Kessie, Donnarumma, dan Calhanoglu di masa lalu. Gazzetta melaporkan jika AC Milan akan duduk dengan agennya Jorge Mendes dan pihak klub tidak ingin kehilangan Leao secara gratis. Jika kedua pihak gagal mencapai kesepakatan, Milan bisa menjual bintang mereka di musim panas atau bahkan Januari. Selama perjalanannya ke Italia, Cardinale juga akan memantau perkembangan terbaru terkait stadion baru Milan. Debat publik untuk stadion baru di area San Siro yang kemungkinan akan mengarah pada pembongkaran stadion Meazza akan dimulai pada hari Rabu minggu depan. Dan Cardinale melihat masalah tersebut sebagai prioritas untuk masa depan klub. Namun dalam kepulangannya ke Milan ini, Cardinale akan lebih memprioritaskan penyelesaian masalah perpanjangan kontrak Stefano Pioli dan Rafael Leao terlebih dahulu. Stefano Pioli ungkapkan, Empoli lawan yang jauh lebih berat ketimbang Chelsea. Manajer AC Milan yaitu Stefano Pioli berujar jika Empoli akan menjadi lawan yang lebih sulit bagi Rossoneri ketimbang Chelsea di bulan Oktober mendatang. Sebelum jeda internasional, AC Milan menutup Serie A dengan hasil yang mengecewakan setelah kalah 1-2 dari Napoli. Terkait kekalahan dari Napoli itu, Stefano Pioli bilang jika anak asuhnya sebenarnya sudah memperagakan permainan yang terbaik. Namun Dewi Fortuna tak berpihak kepada Rossoneri dan sang pelatih juga menyoroti kurangnya kegigihan anak asuhnya untuk bertahan atau menyerang. Performa kita melawan Napoli sudah ada di level tertinggi, namun dengan kenyataan bahwa kita gagal meraih poin di pertandingan tersebut menunjukkan bahwa kita harus bisa lebih baik di beberapa situasi, ungkap dari Stefano Pioli. Setelah jeda internasional berakhir, Milan akan membuka bulan Oktober dengan dua pertandingan penting. Rafael Leao dan kawan-kawan akan bertandang ke markas Empoli di pekan ke-8 Serie A dan dilanjutkan dengan melakoni matchday ketiga Liga Champions kontra Chelsea 4 hari sesudahnya. Pioli berujar bahwa laga melawan Empoli akan jauh lebih sulit daripada Chelsea karena para pemainnya hanya diberi waktu istirahat singkat setelah membela negaranya masing-masing. Pioli berujar bahwa laga melawan Empoli akan jauh lebih sulit daripada Chelsea karena para pemainnya hanya diberi waktu istirahat singkat setelah membela negaranya masing-masing. Saya sadar akan ada ekspektasi tinggi di laga melawan Chelsea, namun terus tenang, laga sulit bagi kami adalah melawan Empoli. Saat kita bertandang ke markas mereka, pemain-pemain saya yang baru saja membela negaranya masing-masing hanya diberi jatah istirahat selama 2 hari. Saya percaya kalau kita bisa menampilkan level permainan yang biasa kita suguhkan, hasil bagus melawan Chelsea pasti bisa kita dapatkan. Tutup dari sang alinator.
Sandro Tonali bakal absen bela Italia di laga kontra Inggris. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Sandro Tonali tidak ambil bagian dalam sesi latihan timnas Italia pada hari Kamis 22 September 2022 pagi waktu setempat di Coverciano, dan kini diharapkan absen pada pertandingan UEFA National League kontra Inggris. Sang gelandang AC Milan tadinya diharapkan untuk menjadi pemain pilar untuk pelatih Roberto Mancini ketika The Three Lions berkunjung ke San Siro. Namun kini telah dipastikan absen karena cedera otot minor. Sandro Tonali memang tidak berada dalam kondisi yang bugar ketika ia bergabung dengan pemusatan latihan timnas Italia pada hari Senin lalu. Menurut laporan dari Italia, Mancini akan mengistirahatkan Tonali sebagai langkah pencegahan demi menghindarinya dari cedera yang lebih serius. Selagi AC Milan diwartakan tetap memantau kondisinya secara seksama. Roberto Mancini pun telah mengonfirmasi dalam wawancaranya dengan Sky Sport Italia bahwa ex pemain Brescia itu akan melewatkan laga kontra Inggris, dan dia juga diharapkan absen pada laga berikutnya kontra Hungaria. Dia belum bisa berlatih dengan cukup bersama kami dan kemungkinan dia tidak akan tersedia untuk dua laga berikutnya, kata Mancini. Sang juru taktik masih belum membeberkan siapa yang akan mengambil alih tempat Tonali di susunan line up hingga kini. Namun ia bisa menggantikan pemain berusia 22 tahun itu dengan gelandang Milan lainnya, yaitu Tommaso Pobega pada pertandingan kontra The Three Lions nanti. Prancis melawan Austria, Giroud ukir rekor pencetak gol tertua. Oliver Giroud kini tercatat sebagai pencetak gol tertua sepanjang sejarah timnas Prancis setelah sang bomber menjebol gawang Austria. Duel Prancis melawan Austria merupakan laga UEFA National League yang dihelat pada Stade de France, Paris pada hari Jumat 23 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan itu berakhir 2-0 untuk kemenangan timnas Prancis asuhan Didier Deschamps. Sepasang gol penentu kemenangan timnas Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe pada menit ke-56 dan Oliver Giroud pada menit ke-65. Gol pertama timnas Prancis lahir dari aksi individu Kylian Mbappe. Penyerang milik PSG itu sukses melewati 3 pemain sebelum melepaskan tembakan keras kaki kanan untuk mencetak gol. Di sisi lain, Giroud mencetak gol sundulan setelah memanfaatkan umpan silang terukur dari Antoine Griezmann. Sundulan itu yang mengantar pemain kidal tersebut kini tercatat sebagai pencetak gol tertua dalam sejarah timnas Prancis. Oliver Giroud ketika tampil pada laga Prancis melawan Austria sudah menginjak 35 tahun 357 hari. Striker milik AC Milan itu mengalahkan rekor milik Roger Mach yang sudah bertahan selama 65 tahun. Mach sebelumnya menjadi pencetak gol tertua timnas Prancis setelah mencetak gol ke gawang Spanyol pada tahun 1959. Usia Roger Mach ketika itu adalah 35 tahun 287 hari. Satu gol ke gawang Austria juga semakin mendekatkan Giroud ke puncak daftar top skor sepanjang masa timnas Prancis. Mantan striker Chelsea itu menempati peringkat kedua dalam daftar pencetak gol terbanyak timnas Prancis dengan koleksi 49 gol. Giroud kini hanya membutuhkan 3 gol lagi untuk mengalahkan rekor Thierry Henry.